Shalom, jumpa lagi dalam Sudut Pandang Alkitab. Kita akan membahas tentang apa itu keselamatan. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa keselamatan bisa kita bagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi masa lalu, ini yang Yesus kerjakan di 2000 tahun yang lalu. Kemudian hari ini kita akan membahas 2 poin berikutnya. Oke, yang berikut dimensi sekarang atau zaman now, ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus dosa seluruh umat manusia, itu membuka kesempatan untuk manusia itu bisa masuk ke surga. Membuka kesempatan untuk manusia bisa dikembalikan kepada rencana Allah yang semula, yaitu menjadi serupa dengan Allah, tentu dalam hal karakter. Ya. Dimensi now ini adalah apa yang menjadi respon dari kita, manusia, atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Filipi 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Orang percaya mesti dimuridkan untuk bisa dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Tanpa melalui percaya kepada Yesus, maka orang percaya tidak akan bisa sampai menemukan kemuliaan yang hilang tersebut. Inilah yang Alkitab atau di Kisah 4 ayat 12 disebutkan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Artinya tanpa melalui Yesus, manusia tidak bisa dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Manusia mungkin hanya bisa menjadi orang baik, tetapi tidak bisa menjadi serupa dengan Allah. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini adalah tanggung jawab daripada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika Tuhan Yesus ditanya di Lukas 13 ayat 23, "Sedikit sajakah yang selamat?" Maka perhatikan baik-baik jawaban Tuhan Yesus. "Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit." Ini adalah bagian yang harus kita kerjakan, berjuang. Tuhan Yesus tidak menjawab begini, "Kamu tenang saja. Sebentar lagi nanti saya mati di atas kayu salib dan kemudian kamu semua pasti selamat." Itu tidak dikatakan oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus berkata, "Berjuang, berjuang, kerjakan keselamatanmu." Ya. Sekarang kita mengerti kenapa Tuhan Yesus mesti mengajar 3,5 tahun sebelum ia mati di kayu salib. Kenapa bahkan setelah ia bangkit dari kematian, sebelum ia naik ke surga, 40 hari lamanya, Tuhan Yesus terus-menerus memberitakan tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Mengajarkan kepada kita semua untuk mengikuti bagaimana cara hidup sebagai anak-anak Allah. Supaya kita dirubah, supaya kita makin disempurnakan hari lepas hari. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Keselamatan dimensi now. Kita harus mengerjakannya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu dimensi yang akan datang. Ini ada di Ibrani 9 ayat 28. "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Garis bawahi, menganugerahkan keselamatan. Ini nanti ketika di penghakiman terakhir
maka Tuhan Yesus akan mendeklar siapa-siapa yang berhasil selamat dalam tanda kurung menjadi serupa dengan Allah. Berhasil dikembalikan kepada rencana semula. Orang-orang ini akan menerima yang disebut kemuliaan, atau di Alkitab sebut banyak sekali mahkota-mahkota yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berhasil selamat ini. Akan ada upah di surga nanti. Jadi selama kita masih bernapas, maka apa yang harus kita kerjakan? Kita harus terus-menerus berjuang, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sampai suatu hari nanti ketika waktu kita tiba, kiranya kita semua sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kiranya Allah menolong kita semua. Tuhan memberkati. Bagi yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih mendalam, bisa mengikuti pendalaman Alkitab setiap hari Jumat malam online via Zoom. Mari kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.